pelajaran perilaku organisasi pada bab 3 ini adalah memahami pengertian dan faktor sikap kerja, membedakan jenis sikap kerja utama, menjelaskan jenis komitmen organisasi, mengidentifikasikan dampak kepuasan dan ketidakpuasan kerja, dan yang terakhir adalah menjelaskan peran manajemen dalam meningkatkan kepuasan Saya akan kerja. menjelaskan apa itu sikap kerja atau job attitudes. Sikap atau attitudes itu bisa diartikan sebagai penilaian atau pernyataan evaluatif individu tentang objek, orang, atau peristiwa. Atau singkatnya beginilah, sikap itu bisa diartikan sebagai bagaimana seseorang merespon sesuatu, apapun itu. Dan responnya bisa berupa positif atau negatif. Nah, jadi pengertian sikap kerja itu adalah pernyataan atau penilaian seorang karyawan terhadap ruang lingkup pekerjaannya, misalnya jabatannya, pekerjaannya, ataupun organisasinya. Ada 3 komponen utama dalam membentuk sikap seseorang. Pertama ada komponen kognitif, yaitu yang berhubungan bagaimana seorang meyakini atau mempercayai sesuatu. Misalnya dalam ruang lingkup kerja ini dia merasa dia tidak pernah dipromosikan gitu loh. Dan dia merasa bahwa atasannya tidak adil dalam hal promosi. Lalu ada komponen kedua yang berhubungan dengan perasaan, itu komponen afektif. Nah, kan ini tadi sudah meyakini bahwa dia ini tidak mendapatkan perlakuan adil gitu dalam hal promosi. Di sini dia merasa marah dan mungkin kecewa atas keputusan atasannya tersebut. Nah, ini berhubungan dengan perasaan. Lalu ada tingkatan terakhir yaitu perilaku. Nah, perilaku ini kan berarti tindakan yang disebabkan oleh 2 hal sebelumnya. Dari kognitif dia sudah mempercayai bahwa dia tidak diperlakukan adil, lalu perasaannya ini merasa kecewa, maka tindakannya bisa kita lihat, mungkin dia tidak semangat dalam bekerja, mungkin kinerjanya menurun, mungkin dia akan resign dan lain sebagainya. Nah, ada faktor-faktor utama dari sikap seorang terhadap pekerjaannya. Yang pertama itu ada hubungannya dengan atasan dan rekan kerja. Ini sudah jelas karena sikap kan proses sosialisasi kan. Jika kita merasa bahwa bos kita ini enak, rekan kerjanya enak untuk diajak bekerja sama, itu sikapnya akan positif. Sebaliknya bisa juga negatif. Lalu ada lingkungan kerja, seperti yang sudah jelaskan tadi, berhubungan dengan atau hubungan dengan karyawan dan lain sebagainya. Lalu ada lingkungan kerja yang berhubungan dengan karyawan, atasan, ataupun organisasi. Lalu ada ketiga nih, ada budaya organisasi. Jika kita setiap perusahaan pasti punya budayanya sendiri, setiap organisasi punya budayanya tersendiri. Nah, bagaimana seseorang merespon budaya tersebut adalah apakah budaya organisasi tersebut sesuai dengan apa yang dia yakini. Jika dia merasa bahwa budaya organisasi ini baik untuk dia tentu akan bersikap positif. Lalu terakhir ada kompensasi. Kompensasi ini bisa berupa gaji ataupun penghargaan. Misalnya seseorang sudah bekerja keras tapi dia tidak menerima penghargaan dan tidak adil, dia akan menghasilkan sikap negatif dalam kerjaannya. Lalu ada jenis-jenis sikap kerja. Yang pertama ada job satisfaction atau kepuasan kerja, yaitu adalah suatu keadaan di mana seorang karyawan merasa puas dengan pekerjaan yang dilakukannya. Kepuasan di sini bisa dihasilkan dari mungkin gajinya sesuai, atasan yang suportif, atau rekan kerjanya yang kompak. Semakin seorang merasa puas terhadap pekerjaannya, umumnya orang tersebut akan merasa lebih bersemangat dalam melakukan pekerjaannya. Lalu ada yang kedua, ada job involvement atau keterlibatan kerja, yaitu komitmen seorang karyawan terhadap pekerjaannya yang ditandai dengan kepedulian tinggi terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Jadi seorang ini akan merasa bahwa pekerjaannya ini seperti bagian dari dirinya sendiri gitu. Dia akan lebih bersemangat lagi dan lebih rajin dalam melakukan pekerjaannya. Sebaliknya jika komitmennya rendah, dia akan cenderung mungkin kinerjanya menurun dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada organizational commitment atau komitmen organisasi. Itu loyalitas dan keterlibatan karyawan terhadap organisasinya. Selanjutnya yaitu komitmen organisasi. Definisi komitmen organisasi adalah sikap di mana seorang karyawan menunjukkan ketertarikan, loyalitas, dan rasa memiliki terhadap organisasi tempat ia bekerja. Karyawan yang berkomitmen tinggi akan cenderung bertahan lebih lama, berusaha memberikan kontribusi terbaik, serta mendukung tujuan organisasi.
Adapun pentingnya komitmen organisasi mencakup yang pertama membantu organisasi mencapai tujuan dan lebih efektif. Yang kedua mengurangi tingkat turnover. Yang ketiga meningkatkan motivasi dan kinerja kerja. Dan yang terakhir menciptakan iklim kerja yang positif. Contohnya misalnya seorang dosen yang memiliki komitmen tinggi di universitas bukan hanya mengajar tapi juga terlibat aktif dalam penelitian, pengabdian masyarakat dan kegiatan kampus lain karena merasa bagian dari universitas tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis komitmen organisasi. Yang pertama ada komitmen efektif, karyawan bertahan karena mereka ingin tetap menjadi bagian dari organisasi. Contoh seorang guru tetap mengajar di sekolah tertentu karena merasa bangga dan bahagia bisa berkontribusi di sana. Yang kedua komitmen normatif. Karyawan bertahan karena mereka merasa harus loyal pada organisasi. Contohnya seorang pegawai negeri yang merasa sudah diberi kesempatan dan beasiswa oleh pemerintah sehingga merasa wajib mengabdi. Dan yang terakhir komitmen berkelanjutan. Karyawan yang bertahan karena mereka butuh bukan karena ingin. Contohnya karyawan tetap bekerja di perusahaan karena gaji dan tunjangan yang besar meski sebenarnya kurang puas dengan Ini kita pekerjaan. akan membahas tentang tingkat kepuasan kerja. Tingkat kepuasan kerja relatif konsisten dari tahun ke tahun. Namun, tingkat kepuasan ini berbeda-beda di setiap negara atau budaya. Artinya, faktor budaya dan lingkungan kerja berpengaruh besar terhadap bagaimana karyawan merasa puas dengan pekerjaannya. Contohnya di Amerika Serikat, kepuasan kerja pernah tercatat cukup tinggi pada periode 1972 sampai dengan 2006. Tapi, saat terjadi krisis ekonomi besar yang dikenal dengan Great Recession sekitar tahun 2010, angka kepuasan kerja menurun drastis hingga 42,6%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi sangat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja. Setelah krisis, tingkat kepuasan memang meningkat lagi. Misalnya pada tahun 2017 naik menjadi 51%. Bisa kita simpulkan bahwa kepuasan kerja itu fluktuatif, dipengaruhi oleh situasi ekonomi dan kondisi organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu aspek kepuasan kerja. Penelitian menunjukkan bahwa karyawan biasanya lebih puas terhadap pekerjaan itu sendiri, terutama kalau pekerjaan terasa bermakna dan menantang. Selain itu, hubungan dengan atasan juga jadi sangat mempengaruhi kepuasan. Karena atasan yang suportif dan adil bisa meningkatkan motivasi. Begitu juga hubungan dengan rekan kerja, suasana kerja yang kompak dan harmonis membuat karyawan terasa lebih betah. Sebaliknya, kepuasan kerja cenderung lebih rendah kalau dilihat dari sisi gaji maupun kesempatan promosi. Artinya, meskipun gaji dan promosi penting, faktor tersebut tidak selalu menjadi penentu utama kepuasan. Hubungan sosial dan kualitas pekerjaan justru lebih berpengaruh. Kalau kita lihat secara global, rata-rata kepuasan kerja di dunia adalah 53%. Jadi hanya sekitar separuh karyawan yang benar-benar puas dengan pekerjaannya. Di kawasan Asia Pasifik, angka kepuasan paling tinggi sekitar 62%. Hal ini bisa disebabkan oleh budaya kolektivis yang menekankan kebersamaan dan stabilitas. Sementara di Eropa dan Timur Tengah, angkanya lebih rendah, hanya sekitar 49%. Menariknya, di 20 negara dengan ekonomi yang besar, lebih dari 70% karyawan menyatakan puas. Artinya, kondisi ekonomi yang lebih kuat biasanya diikuti dengan fasilitas kerja yang lebih baik yang akhirnya meningkatkan kepuasan karyawan. Selain faktor eksternal, kepuasan kerja juga sangat dipengaruhi oleh kepribadian dan perbedaan individu. Pertama, ada konsep core self-evaluation, yaitu pandangan dasar seseorang terhadap dirinya. Orang dengan core self-evaluation positif yang percaya diri, merasa kompeten, dan menghargai dirinya, biasanya lebih puas dalam bekerja. Sebaliknya, jika core self-evaluation negatif, orang cenderung kurang puas. Kedua, faktor budaya juga mempengaruhi. Di budaya kolektivis, orang dengan core self-evaluation tinggi cenderung lebih puas karena kerja sama tim sangat dihargai. Sedangkan di budaya individualis, kualitas hubungan dengan atasan dan rekan kerja justru lebih menentukan kepuasan. Ketiga, IQ atau kecerdasan juga berperan. Orang dengan IQ tinggi biasa lebih puas kalau pekerjaannya kompleks dan menantang karena sesuai dengan kapasitasnya. Dan terakhir, ada konsep person-job fit, yaitu kepuasan antara minat dan pekerjaan. Kalau pekerjaan sesuai dengan minat dan kemampuan pribadi, otomatis kepuasan kerja akan lebih tinggi. Itu gaji dalam kepuasan kerja.
Nah, di sini menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi antara gaji dan kepuasan kerja. Namun itu tidak terlalu kuat karena di sini uang bukanlah satu-satunya sumber kebahagiaan di lingkungan kerja. Selanjutnya ada 4 hasil dari kepuasan kerja, yaitu yang pertama kinerja kerja. Nah, di sini karyawan yang puas itu terbukti lebih produktif dan cenderung bekerja lebih baik. Yang kedua yaitu perilaku keluarga dan organisasi. Nah, di sini karyawan yang puas itu lebih mungkin untuk membantu di luar tugas pokoknya, seperti membantu tugas rekan kerjanya atau menjadi bagian positif dari lingkungan pekerjaan tersebut. Yang ketiga yaitu kepuasan pelanggan. Nah, di sini karyawan yang puas itu lebih mampu untuk meningkatkan loyalitas pelanggan atau kepuasan pelanggan. Nah, di sini yang keempat yaitu kepuasan hidup. Kepuasan kerja itu berhubungan dengan kepuasan hidup secara keseluruhan karena pekerjaan itu merupakan bagian integral dari identitas dan kebahagiaan seseorang. Selanjutnya ada 4 respon terhadap ketidakpuasan kerja. Yang pertama yaitu exit. Exit itu seperti meninggalkan organisasi, mencari pekerjaan atau keluar dari organisasi. Yang kedua yaitu voice. Voice di sini memberikan saran atau bertindak konstruktif untuk memperbaiki kondisi di lingkungan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, loyalty. Loyalty itu seperti pasif, tetap setia, dan menunggu kondisi itu membaik tanpa melakukan tindakan apapun. Yang kedua itu neglect. Neglect itu seperti memberikan masalah berlanjut, termasuk itu absen, menurunnya usaha, dan kinerja yang menurun. Oke, selanjutnya adalah counterproductive work behavior atau perilaku kerja kontraproduktif. Adalah perilaku merugikan organisasi seperti penyalahgunaan zat, mencuri, bermain media sosial berlebihan saat jam kerja, bergosip, absensi, dan keterlambatan. CYB sering muncul akibat ketidakpuasan kerja yang menyebabkan frustasi dan menurunkan kinerja. Lingkungan sosial dan perlakuan atasan memengaruhi CWB yang bisa menjadi respon terhadap ketidakadilan. Karyawan mengekspresikan ketidakpuasan dengan berbagai cara, sehingga solusi efektif harus fokus memperbaiki akar masalah, bukan hanya mengendalikan perilakunya. Di dalam perilaku kerja kontraproduktif, terdapat absensi dan turnover, dipengaruhi oleh ketidakpuasan kerja. Karyawan yang tidak puas cenderung lebih sering absen dan meninggalkan pekerjaannya, terutama jika ada banyak alternatif kerja. Namun, rasa bersalah dapat mengurangi absensi, dan keterikatan pada pekerjaan serta komunitas dapat menurunkan turnover. Sebaliknya, lingkungan kerja yang buruk dapat membuat karyawan merasa terjebak dan berdampak negatif pada kesehatan. Selanjutnya ada manajemen dan kepuasan kerja. Sangat berpengaruh pada kinerja dan nilai saham perusahaan. Perusahaan dengan moral karyawan tinggi menunjukkan pertumbuhan saham lebih baik. Namun, banyak manajer sering salah menilai tingkat kepuasan karyawan dan mengabaikan pentingnya hal ini. Survei rutin sikap karyawan dapat mengurangi kesenjangan persepsi antara manajer dan karyawan, serta meningkatkan keterlibatan dan kepuasan kerja, memberikan karyawan rasa didengar dan meningkatkan suasana kerja secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya adalah sikap dan kepuasan kerja adalah elemen kritis yang memengaruhi kerja, loyalitas, dan keterlibatan karyawan. Faktor-faktor seperti hubungan interpersonal, lingkungan kerja, budaya organisasi, dan kompensasi sangat menentukan dalam membentuk sikap kerja. Kepuasan kerja berdampak luas, tidak hanya pada produktivitas, tetapi juga pada keluargaan organisasi, kepuasan pelanggan, dan kualitas hidup. Sebaliknya, ketidakpuasan dapat memicu respon negatif seperti absensi, turnover, dan perilaku kontraproduktif. Oleh karena itu, peran manajemen sangat penting dalam meningkatkan kepuasan kerja melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Untuk evaluasi pembelajaran, peserta diharapkan mampu untuk memahami konsep sikap kerja dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Peserta juga dapat membedakan jenis-jenis sikap kerja utama seperti kepuasan kerja, keterlibatan kerja,
dan komitmen organisasi. Yang ketiga yaitu peserta mampu mengidentifikasi jenis-jenis komitmen organisasi seperti efektif, normatif, dan berkelanjutan. Peserta juga diharapkan memahami dampak kepuasan dan ketidakpuasan kerja terhadap perilaku karyawan dan organisasi. Dan yang terakhir, diharapkan peserta dapat menjelaskan peran manajemen dalam meningkatkan kepuasan kerja melalui survei sikap, perbaikan lingkungan kerja, dan juga pendekatan personal. Peserta diharapkan mampu untuk memahami konsep sikap kerja dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Peserta juga dapat membedakan jenis-jenis sikap kerja utama seperti kepuasan kerja, keterlibatan kerja, dan komitmen organisasi. Yang ketiga yaitu peserta mampu mengidentifikasi jenis-jenis komitmen organisasi seperti efektif, normatif, dan berkelanjutan. Peserta juga diharapkan memahami dampak kepuasan dan ketidakpuasan kerja terhadap perilaku karyawan dan organisasi. Dan yang terakhir, diharapkan peserta dapat menjelaskan peran manajemen dalam meningkatkan kepuasan kerja melalui survei sikap, perbaikan lingkungan kerja, dan juga pendekatan personal.